Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat qiyamul Ramadan jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Umat daramang sadayana sampurasun rampes oayu kai pahaluk alhamdulillah bi khair. Bapak jangan risau ya, saya tahu sekarang Persib mainnya. Tenang saja, Persib saya udah telepon Menpora, Persib main harus jam 10 ya. Biar tarawihnya pada husu, tidak terburu-buru hayang lalajo Persib. Kemarin saya ngisi di Dago, di Masjid Al Hasan kampus Dago STKS, pas Persib seperempat final Pak. Ternyata subhanallah masjid penuh Pak, sampai keluar-luar di Jeromah kosong ya. Ternyata yang penuh di kafe di seberangnya. Di sana balik lagi pada nobar Persib aya masjid kosong. Cekuing eta jelema teu kira-kiranya. Masjid ditinggalkeun, kafe dipinuhan. Masjid mah kafe mah teu diawat-awat ke Satpol PP. Sanajan di kafe pinuh tapi diantep ku Satpol PP. Ari di masjid teu make masker ditabaralik. Aneh abdi mah Pak. Ya, aneh. Iya kamera ya teh. Kalau saya menyerah angkat tangan gitu. Oh ya baik. Jadiin sidang tarawih rahimakumullah. Allah itu setiap menciptakan makhluk itu pasti ada yang diistimewakan. Allah menciptakan malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, itu Allah yang ada diistimewakan malaikat oleh Allah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa Jibril alaihissalam diistimewakan oleh Allah? Karena Jibril adalah malaikat yang menerima wahyu dari Allah, yang menerima mandat dari Allah untuk disampaikan kepada Muhammad dan kepada umat yang ada di muka bumi. Kemudian Allah menciptakan makhluk manusia, jumlahnya miliaran rupiah, bukan miliaran, bahkan tidak terhitung jumlah manusia, tetapi Allah ada yang dimuliakan oleh Allah satu orang manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah menciptakan 12 bulan Pak. Ada satu bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Ramadan. Kenapa Allah muliakan bulan Ramadan? Karena dalam bulan Ramadan ada peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu turunnya kitab suci Al-Quran dan Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih bagus daripada 84 tahun. Kenapa Rasulullah Allah menurunkan malam Lailatul Qadar? Karena umat Rasul pada saat itu datang kepada Muhammad, ya Rasulullah, kenapa umatmu umurnya singkat-singkat? Innalillahi 70 tahun, innalillahi 80 tahun. Sementara umat Nabi Adam sampai 1000 tahun, umat Nabi Ibrahim 900 tahun, tetapi umatmu ya Rasulullah kenapa umurnya singkat-singkat? Rasul menjawab, wahai para sahabatku sekalian, sesungguhnya umur umatku adalah lebih panjang dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Kenapa ya Rasulullah? Karena umatku, kata Rasulullah, setiap bulan Ramadan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau umatku semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar, sudah berapa tahun kita melaksanakan sholat taraweh? Kalau satu kali taraweh, satu bulan Ramadan kita dapat Lailatul Qadar, berarti kita dapat 84 tahun usia kita. Kali kita 10 tahun sudah tarawih, udah berapa? 840 tahun. Oleh karena itu para sahabat, sesungguhnya umatku usianya paling panjang dibanding dengan umat-umat sebelum umat kami. Tuh Pak, berarti umat Rasulullah itu umurnya paling panjang. Bagi siapa? Ya tentunya bagi orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Ya. Lantas apa sih keistimewaan bulan suci Ramadan? Ada sebuah hadis kisah dari Abi Umamah. Abi Umamah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan saya amalan untuk mempercepat saya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Rasul menjawab, alaika bisaum, kata Rasul.
Saumlah kamu wahai sahabatku. Lantas pulanglah Abi Umamah. 2 hari kemudian Abi Umamah penasaran, datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, amal apakah yang bisa menghapuskan seseorang atau saya dipercepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, alaika bisaum fa innahu la iddalah, kata Rasul. Saumlah kalian di bulan Ramadan, karena ibadah saum di bulan Ramadan itu tidak ada tandingnya. Subhanallah. Ada apa sih dengan puasa Ramadan sehingga Rasulullah menyatakan jalan yang termudah untuk masuk ke dalam surganya Allah? Minimal ada 3 pesan yang harus kita cerna ketika kita melaksanakan ibadah saum. Yang pertama, dalam ibadah saum ada nilai sabar, Pak. Ya, kenapa dalam saum ada ibadah sabar sementara di ibadah lain tidak ada nilai sabar? Karena ibadah saum waktunya sudah ditentukan dari imsak sampai maghrib, Pak. Tidak bisa kita di tengah hari makan es cendol meskipun halal, Pak, Bu. Es cendol halal, haram ketika siang hari, tapi halalnya maghrib pas adzan maghrib. Ibu dan bapak suami istri itu haram di siang hari. Kapan halalnya? Nah, lain maghrib, geus tarawih eta mah. Geus maghrib assalamualaikum wungkul di jigananya. Nah, pertama itu, nilai saum ada nilai sabar karena saum tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Beda dengan ibadah sholat, Pak. Namun orang sholatnya rira, sholat sendirian di rumah bisa dipercepat. Tetapi ketika kita sholat berjamaah di masjid, sholat kita tidak bisa dipercepat, tergantung imam. Kalau imamnya lebay sholatnya. Imamnya ekspres sholatnya. Ya, kayak sholat taraweh sekarang, Pak. Sholat taraweh itu Indonesia itu diakui, khususnya di Jawa Timur, di Blitar. Kata orang Timur Tengah, ada tarawih tercepat di seluruh dunia itu ada di Indonesia. Di Blitar, Jawa Timur, 83 rakaat, 8 menit beres. Beda dicoba ke orang dia ku ikhlas. Ayo orang coba ayeuna ku abdi nya. Tos beres tarawih diinpus ka salamun kabeh. Itu diakui ke dunia bahwa tarawih tercepat itu ada di Indonesia. Itulah, selain ibadah saum tidak ada nilai ibadah sabar kecuali saum. Ya, bahkan Allah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan apa? Was-sabri, dengan sabar, was-shalah, dengan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Sabar dulu baru salat. Ya. Jadi jangan belum kita sabar, kita sudah meminta pada Allah. Can ge usaha urang geus la haula, kunaon pata usaha la haula we uing mah tek daharek moal la haula. Tah kitu di urang apa? La haula itu sesudah kita berusaha kepada Allah maka pasrahkan hasilnya kepada Allah dengan ucapan la haula wala quwata. Ieu mah can ge usaha urang geus la haula. Ya. Itulah yang pertama nilai sabar. Yang kedua, dalam ibadah saum ada nilai ikhlas, Pak. Tidak ada dalam ibadah lain. Contoh, siapa saum di antara yang paling ikhlas? Tidak ada, Pak. DKM misalkan ikhlas, DKM puasana hebat paling ikhlas juga mah ngol poe ngan sare we. Teu sare lah leuleus jigana ikhlas ibadah saumna. Teu bisa kitu, Pak, saum. Ya. Karena ibadah saum itu ibadah batiniah, beda dengan Bapak sedekah, Pak. Bapak kalau sedekah ke ikhlas. Yang lain 10.000, Bapak 100.000. Rai din hate, wah. Bener saya paling besar sedekah. Nah, mulai nilai ria mulai tumbuh dalam hati. Riya asghar. Ria itu adalah syirik yang kecil kata Rasulullah yang bisa menghanguskan ibadah kita. Nah, patak tidak ada ibadah nilai ikhlas kecuali dalam ibadah saum. Maka ibadah saum adalah ibadah batiniah yang tidak akan bisa dinilai oleh siapapun, oleh orang manapun. Karena puasa itu adalah ibadah rahasia kata Rasulullah. Dalam sebuah hadis kursi menyatakan ibadah puasa saum itu adalah dariku dan aku yang aku langsung membalas ibadah saum umatku kata Allah. Bahkan pintu sorga anage khusus kersaumannya tapi itu ar-royan. Apa itu ar-royan? Pintu surga yang dikhususkan bagi orang-orang yang suka melaksanakan ibadah Ramadan atau ibadah puasa sunnah yang lainnya. Itu yang kedua, nilai ibadah yang ikhlas itu hanya ada di dalam saum, karena saum itu ibadah yang rahasia. Bapak bisa wae di bumi saum pura-pura pas keluar timah Bapak ngopi, udut, bisa, Pak. Karena siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu ibadah saum itu. Hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Bolehkah kita makan di siang hari? Batal teu puasa? Henteu, Pak. Ya. Asal ulah panggih ku jelema. Nah,
Di ibadah saum di siang hari teu batal. Urang ngerokok, urang dahar es cendol teu batal di siang hari asa ulah kapanggih ku jelema. Tah, ke bapak ngopina di jero imah di kamar. Sama meh ngopi jeung udud bapak tanya urang jelema lain. Ah lain urang mau nyetpek ngopi. Nah gitunya ya. Jadi itulah yang ketiga dalam saum ada nilai disiplin dan jujur. Ya. Orang itu disiplin hanya di bulan Ramadan, Pak. Yang saya lihat sok, Pak. Adzan selalu ditunggu-tunggu ketika bulan Ramadan, Pak. Ya, di boleh yang lain mana orang sudah standby 1 jam sebelum adzan sudah ada di masjid. Ramadan mah geus rajin, Pak. Jam 11 lohor geus narungguan di masjid. Asar jam 3 geus araya di masjid. Apalagi maghrib. Maghrib jam 5 ibu-ibu geus sariap, meja geus pinuh ku dahareun. Nya kolak dikocek-kocek dina panci. Jika mun kolak bisa ngomong aduh aing lieur. Kapan we dikocek-koceknya? Nah, itulah nilai disiplin dalam saum. Nilai disiplin dan jujur dalam ibadah hanya ada di dalam ibadah saum. Jadi itu hanya tiru, Pak. Ibadah saum ada nilai sabar, ada nilai ikhlas, dan ada nilai jujur dan disiplin mengenai waktu. Dan mudah-mudahan ibadah saum kita dari awal sampai sekarang yang sudah malam yang ke-15 sekarang kalau nggak salah. Malam sebaran ya? Hah? 20 ya. 20 ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bertahan. Kata Rasulullah, ada kesalahan yang fatal bagi orang yang saum. Yang pertama, ada orang yang saum tetapi tidak sholat wajib, Pak. Ayah ibu di dia bu bapak, anak saum tapi sholat bu. Ayah nggak salah ke ibu kata juga nama. Nah jadinya satu itu kesalahan fatal orang yang saum tetapi tidak puasa. Muncul orang anekdot Sunda mah jelema nu kitu teh make jas, make dasi tapi teu kana teh make celana kolor. Tah eta nu puasa tapi teu salat. Nu kedua orang yang saum tetapi tidak melaksanakan ibadah tarawih. Nya. Itu kesalahan besar. Yang ketiga orang jarang mengucapkan niat ketika mau saum di esok hari. Tidak usah dan niat mah tulis amalin situ karek puasa. Iya dalam arti tetap niat itu harus. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Sah dan tidaknya suatu ibadah itu tergantung niat. Apa fungsi niat? Untuk menentukan ibadah yang kita lakukan, Pak. Contoh, kalau kita mau sholat isya kan usolli fardhu isya. Itu niat, Pak. Mau subuh usolli pada subuh itu niat. Mau Ramadan sarua niat saum Ramadan. Mau puasa sunat puasa sunat. Jadi fungsi niat di sini adalah untuk menentukan ibadah yang akan kita lakukan besok atau lusa di kemudian hari. Itulah fungsinya berniat. Dan yang keempat, kesalahan bulan Ramadan itu adalah orang yang selalu tidak bisa menjaga lisan. Matak ayana fungsi pakai masker ya Pak, Ibu. Masker mah hanya dari kain, Pak. Apa hakikat kita memakai masker? Jangan sampai mulut kita ketika saum berbicara yang kurang pantas sehingga merusak amal ibadah saum. Itu fungsinya masker. Mata aya nama keur aya Covid pakai masker tong ngararomong. Cari cing deh supaya apa? Supaya ibadah orang sempurna, terjaga dari hati dan lisan yang kurang pantas ketika kita melaksanakan ibadah saum. Mung sakitu di pribados moal panjang lebar ku Persib sageureung direk main. Wabillahi taufiq wal hidayah wal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.